Shalom Bapak Ibu, Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus. Salam sehat dan penuh sukacita. Berjumpa kembali bersama saya Bro Junmin dalam Renungan Harian Pembawa Sukacita CFM Paroki Cilacap. Hari ini Kamis 1 Desember 2022. Renungan diambil dari bacaan liturgi hari ini, yaitu Injil Matius pasal 7 ayat 21 dilanjutin ayat 24 sampai 27. Dalam dua perikop, yaitu hal pengajaran yang sesat dan dua macam dasar. Dalam perenungan ini saya beri tema Pondasi yang kokoh. Dan ayat yang menjadi rema bagi saya ada pada ayat ke-24. Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bro and Sis yang terkasih, melalui ayat ini, Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari, maka ia disamakan dengan orang yang bijaksana, yaitu orang yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang keras, kuat, dan kokoh. Oleh sebab itu, jika hujan deras turun dalam beberapa waktu dan kemudian datanglah banjir besar serta angin topan atau badai melanda rumahnya, maka rumah itu tidak akan goyah, rusak, atau hilang terbawa arus banjir. Rumah itu akan tetap tegak berdiri di atas pondasi batu yang kokoh dan kuat. Secara rohani, pengajaran Tuhan Yesus ini menyiratkan bahwa orang yang teguh imannya kepada Tuhan Yesus tidak akan terombang-ambing hidupnya. Ia akan tetap tegak berdiri di atas dasar iman yang kokoh dan kuat. Ia tidak akan hanyut dalam gelombang kehidupan duniawi yang penuh hawa nafsu. Tuhan Yesus mendidik dan mengajari kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat dan berakal budi serta takut akan Tuhan, supaya kita mendengarkan dan melaksanakan firman-Nya dengan sepenuh hati dan segenap jiwa dalam hidup kita. Bro and Sis yang terkasih dalam Kristus, dulu saya adalah sebagai pengikut Yesus yang mendirikan rumah di atas pasir atau sama dengan orang yang bodoh. Firman-firman yang saya dapatkan berhenti hanya sebatas mendengarkan saja. Seperti halnya firman yang saya dapatkan setiap misa di gereja, itu hanya sekedar mendengarkan saja dan berlalu begitu saja setelah misa selesai, dan seolah-olah tidak membekas dalam pikiran, apalagi melakukannya apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan melalui firman tadi. Dengan serangkaian kegiatan rohani yang telah saya ikutin, semakin menyadarkan saya bahwa apa yang telah diajarkan Yesus melalui firman-Nya hendaklah tidak berhenti hanya sebatas mendengarkan saja, melainkan justru harus dilanjutkan dengan melakukannya
mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya percaya bahwa kehidupan yang dibangun atas dasar iman yang kuat dalam Kristus akan kokoh dari segala situasi dan kondisi. Bro and sis yang terkasih, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan baik, karena Dia telah menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal, damai sejahtera, dan penuh sukacita di surga. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan bagaimana kami bisa membangun hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk tetap kokoh berdiri dalam menghadapi setiap badai yang melanda di kehidupan ini. Sebab Engkaulah Tuhan dan Pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Berkah dalam.